Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhail Ramadan sebagai yang yang berpartisipasi atau yang berkontribusi untuk membuat REST layout dari aplikasi kami yaitu Berita UNAS, dan yang akan dilanjutkan oleh Aan Syawaluddin untuk membahas mengenai bagaimana logik atau koneksi antara layout yang telah dibuat. Jadi pertama-tama untuk pembuatan dari aplikasi kami itu, pertama kami menginisiasi XML postingan dan navigation, yang dimana pada XML postingan itu kami eh, setidaknya ada beberapa artefak eh, artefak XML yang dimana kami menggunakan linear layout. Di sini eh, kami menggunakan with height web content untuk memenuhi di setiap uh, tampilan, serta ada image view yang di sini terambil dari drawable, baik itu drawable yang kami import secara manual lewat galeri ataupun kami ambil dari uh, bawaan dari Android Studio sebagai berikut gambarnya, dan penamaannya sesuai dengan konteks dari gambarnya. Jadi, kembali ke project. Di sini setelah ada image view, di mana kami orientasinya itu adalah horizontal karena ingin membuat seperti bentuk card, yang dimana cardnya itu berbentuk horizontal. Kemudian di sini kami membungkus lagi linear layout tersebut untuk mengatur mengatur layout dari teks subhead dan deskripsinya, di mana terdiri setidaknya ada dua teks, yang itu adalah ID judul, TV judul, dan TV waktu. Oke. Terus ada navigation, sama kami menggunakan linear layout untuk memudahkan pengaturan, serta dalam linear layout tersebut kami membungkus linear layout kembali, di mana ada setidaknya dua uh, fungsi, yang mana kami menggunakan text view, di mana text view ini sebagai deskripsi dari button yang kami inisiasi, di mana dalam text view ini ada uh, margin yang kami buat untuk mengatur layout dari uh, linear layout dari uh, layout dari ini ajukan berita dan text view-nya. Oke, selanjutnya ada kami juga di sini menggunakan konsep fragment, yang merupakan uh, kebetulan lanjutan pembelajaran juga di praktikum, di mana setidaknya ada tiga fragmen yang kami gunakan, yaitu adalah fragmen home, fragmen tambah, dan fragmen validasi. Yang dimana fragmen home ini itu terintegrasi dengan fragmen yang ada di Java, di mana pembuatan fragmen ini ada karena pembuatan fragmen Java yang telah diinisiasi di atas ini. Makanya terbentuklah fragmen home, fragmen underscore home.xml, fragmen underscore tambah.xml, dan seterusnya sampai validasi. Nah, kita lihat di fragmen home, yang dimana di fragmen home ini itu setidaknya ada beberapa layout yang kami gunakan, di antaranya itu ada linear layout untuk susunan dari keseluruhan layout, yang dimana kami layout dari width dan height-nya itu adalah match parent, dan orientasinya tentunya pastinya adalah vertikal. Lalu dalam layout tersebut kami membungkus dengan frame layout. Nah, dalam frame layout tersebut uh, cukup kami berikan weight 1, dan ada width dan height, yang dimana width-nya adalah match parent dan height adalah null dependencies. Nah, dalam frame layout tersebut kami kemudian membungkus lagi untuk di bagian text view yang ini, pada bagian headingnya itu ada text view yang menginisiasi judul artikel atau berita. Kita
Di sini kami menggunakan layout center vertikal yang bernilai true dan center horizontal yang bernilai true pula. Nah, kemudian dalam framework tersebut bukan hanya ada relative layout, tapi kami juga menginisiasi sebuah linear layout yang dimana linear layout tersebut adalah import dari layout postingan. Nah, dimana pada postingan ini kami menginisiasi ADRV post untuk dapat digunakan di bagian Java ini, di bagian fragmen dalam eksistensi.java atau file logiknya nanti yang akan dijelaskan oleh Musyawaruddin. Kemudian kami juga masukkan include di sini sebagai navigasi di setiap halaman nantinya. Jadi bukan hanya di fragment home, tapi include ini akan berfungsi di setiap halaman fragmen tambah dan validasi. Seperti itu. Kemudian ya, ini ada di fragmen tambah. Oh, ya. Hmm, ya, setidaknya ada juga beberapa layout yang kami gunakan di sini, di mana eh, sesuai dengan konteksnya di sini kami adalah fragmen tambah untuk menambahkan artikel atau berita ketika ada mahasiswa ataupun sivitas akademika atau yang dan semacamnya untuk melaporkan berita terkait prestasi ataupun yang lainnya, maka dapat menekan tombol yang tadi pada bagian ajukan berita lalu akan terbawa ke halaman ini. Nah, pada halaman ini itu dapat terlihat inputan sederhana di mana pada bagian atasnya seperti biasa ada heading atau judul. Kemudian ada pada bagian ini itu ada inputan yang terdiri dari uh, subhead atau subjudul dan inputan berupa kotak. Ya, lalu juga ada bentuk deskripsi berita yang diajukan untuk uh, memudahkan bagi pengguna untuk menuliskan apa saja konten dan substansi dari berita yang mereka ingin upload. Kemudian di sini juga ada spinner terlihat untuk memilih jenis berita apa, jenis konten seperti apa, misal konten konten pendidikan, eh, dan bidang-bidang lain seperti kebudayaan, terus sosial dan sebagainya. Terus di sini ya deskripsi, terus di sini untuk mengedit teks, dan terakhir adalah button. Dan izin mengoreksi tadi, saya kelupaan bahwa untuk include tadi yang button navigasi menambahkan berita, ajukan berita itu hanya ada di fragment home. Seperti itu. Kemudian ada fragmen validasi. Seperti biasa bahwa fragmen validasi adalah sebuah respon dari inputan ketika user telah melakukan fragmen tambah. Jadi ketika user telah mengirimkan telah mengisi semua isian dari artikel berita ini, maka terkirim lalu akan divalidasi terlebih dahulu oleh adminnya. Dan di mana di sini pada tampilan layoutnya itu setidaknya terdiri dari beberapa terdiri atas satu-satunya linear layout untuk memudahkan kami dalam penyusunan kerapihan layoutnya. Nah, di mana di sini pada layout width dan height itu consist ke match parent. Serta konteks atau tools dari ini terhubung dengan validasi fragment pada aplikasi Java-nya. Ya, pasti tentunya. Di mana di sini pada linear layout itu terbagi lagi dalam beberapa item dan konten berupa image view, yaitu gambar icon ini. Terus ada text view berupa judul dari penjelasan gambar yang ada. Serta ada deskripsi di bawahnya, serta ada juga button.
Ya, sederhana saja. Untuk yang lainnya itu adalah activity main untuk menampilkan keseluruhan dari semua fragmen dan juga XML yang telah inisiasi. Tanpa adanya ini, maka dimungkinkan bahwa tampilan akan blank atau berwarna putih saja karena kuncinya yaitu adalah di bagian layout sini. Dimana ketika kita menggunakan transparan, itu akan menampilkan keseluruhan tampilan secara holistik atau di setiap sisi oleh eh, tampilan aplikasi yang ada di layar. Kemudian ini ada activity detail merupakan tampilan ketika kita uh, mengeklik sebuah postingan di suatu uh, ya artikel atau berita. Misal kita mengklik uh, artikel ini, maka akan terbawa ke sini. Nah, seperti itu. Nah, setidaknya di sini ada beberapa layout yang kami gunakan. Ya, tepat bahwa di sini untuk lagi-lagi memudahkan layout, kami menggunakan linear layout secara vertikal. Orientasinya secara vertikal dan konsisten dengan match parent untuk memenuhi sekitar dari parent yang kami insersi pada layarnya. Nah, di sini untuk bungkusan di dalam layoutnya itu ada relative layout, yang mana di sini ada heading lagi-lagi di heading dari artikel atau berita. Kemudian ada linear layout untuk bagian bagian back image view, kami gunakan icon back sini dengan ID back, terus diambil dari baseline arrow back 24, terus ada text view untuk judul artikel yang apa konteks UKM ataupun lembaga yang upload. Di sini juga dengan ID nama UKM detail. Nah, terus kami membungkus linear layout untuk isian berupa gambar serta dalam gambar tersebut ada lagi linear layout dibungkus dengan linear layout yang terdiri dari text view, judul detail serta waktunya. Kemudian ada dalam linear layout yang tadi itu ada lagi deskripsinya. Nah, dan ini semua disusun secara vertikal ya, vertikal agar memudahkan user ketika membaca lebih enak. Oke, mungkin itu saja yang bagian dari layoutnya. Selanjutnya saya akan alihkan ke Aan untuk menjelaskan bagaimana fragmen itu serta bagaimana Java ini bekerja dalam aplikasi berita UNHAS. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kode yang telah kami buat. Nah, sebelumnya teman saya Zul Ramadan telah menjelaskan bagian XML-nya. Di dalam kelas berita, kita mengimplementasikan parser label. Ini berarti bahwa objek kelas berita dapat dipecah menjadi potongan-potongan data yang dapat dikirimkan antar komponen aplikasi Android. Untuk line 10 sampai 15 ini, deklarasi variabel anggota kelas. Variabel-variabel ini akan menyimpan informasi tentang judul berita, waktu, isi berita, nama UKM, dan foto berita. Nah, pada line 16 sampai 22 ini adalah konstruktor kelas yang menerima parameter untuk menginisialisasi variabel anggota kelas dengan dengan nilai yang diberikan. Konstruktor yang digunakan untuk membaca nilai-nilai variabel anggota dari objek parcel ini yang digunakan saat objek berita dibuat dalam parcel. Untuk line 32 sampai 68 ini adalah setter getter untuk mengset dan mendapatkan komponen-komponen yang ada di atas ini.
Terus ini objek creator untuk mengimplementasikan antarmuka parcel label dot creator. Ini digunakan untuk membuat objek berita dari parcel create from parcel dan membuat array objek berita new array. Selanjutnya ini bagian write parcel label ini untuk menulis nilai-nilai variabel anggota ke parcel, memungkinkan objek berita untuk ditulis ke parcel sehingga dapat dikirimkan melalui komponen aplikasi Android. Selanjutnya itu masuk ke data source. Nah, pada data source ini kita deklarasikan eh, variabel berita dalam sebuah array list yang berisi objek-objek kelas berita. Variabel ini diinisialisasi dengan metode generate dummy berita. Nah, pada private static array list berita generate dummy ini berisi metode generate yang mengembalikan array list yang berisi objek-objek berita. Membuat objek array list baru akan menyimpan berita-berita dummy tersebut. Nah, ini tuh ya kita menambahkan berita sesuai dengan konstruktor yang ada di berita sini, yang ada di sini. Kita membuat sesuai dengan kesukaan kebebasan kalian, terus mengembalikan array list yang telah dibuat. Terus masuk ke berita data. Kita itu mendeklarasikan kelas berita adapter yang mengimplementasikan recycle view. Kelas ini tuh bertanggung jawab untuk mengatur tampilan setiap item dalam daftar berita. Terus private array list ini variabel beritas ini tuh adalah sebuah array list yang berisi objek-objek pada kelas berita. Variabel ini digunakan untuk menyimpan daftar berita yang akan ditampilkan oleh adapter. Dan ini juga adalah konstruktornya yang menerima array list berita. Variabel ini digunakan untuk menyimpan daftar berita yang akan ditampilkan oleh adapter. Terus metode onCreateViewHolder digunakan untuk membuat tampilan baru untuk setiap item dalam recycle view. Ini mengambilkan objek view holder yang menyimpan referensi ke tampilan item. Jadi ini tuh itemnya itu terkonek ke item layout yang di postingan. Terus lanjut pada metode. Terus selanjutnya itu kita membuat ini. Ini tuh kelas viewholder. Ini tuh berisi tentang menyimpan referensi. Jadi kita tuh buat kelasnya dulu, terus nama variabelnya yang ada di berita, komponen-komponen yang ada di berita. Terus ini tuh untuk inisialisasi variabel tampilan dengan menggunakan by id. Jadi itu kita menyambungkan variabel yang di atas sesuai dengan id yang telah kita buat di XML berita. Terus lanjut bagian ini on bin view holder ini. Di sini tuh metode ini tuh digunakan untuk mengikat data dari objek berita ketampilan dalam view holder. Di sini tuh judul, waktu, foto berita diatur sesuai dengan nilai dari objek berita yang sesuai dengan posisi dalam daftar. Selain itu, di sini juga kita tambahkan on click listener saat pengguna mengklik judulnya akan terbuka ke detail activity yang berisi isi berita tersebut dengan put extract atau kirim datanya itu dengan kata kunci berita
Dan ini tuh berita satu itu adalah ini yang datanya dia dia bakal menampilkan ini semua ini. Terus masuk ke detail activity. Nah, di detail activity ini eh ya mirip jika ya jadi kita tuh membuatkan nama kelasnya, terus nama variabelnya, terus dihubungkan ke ID sesuai dengan ID-nya dari foto, UKM, waktu, judul, dan detail. Nah, itu image back button ini untuk ketika pengguna menekan tombol back bakalan kembali ke tampilan yang sebelumnya. Itu intent get intent ini untuk mendapatkan data berita dari intent yang dikirim melalui kata kunci berita. Nah, ini untuk menampilkannya semua get-getnya untuk mendapatkan komponen-komponennya dari kelas berita. Terus masuk ke main activity. Nah, di main activity sini kita hanya eh, menampilkan home fragment. Karena di sini tuh kita pakai eh, materi fragment, jadi main activity cuma isinya begini untuk untuk menampilkan home fragment ini melalui menggunakan metode get super fragment manager. Selanjutnya, instan dari home fragment ini kemudian dilakukan pengecekan apakah sudah ada fragment home fragment yang ditambahkan sebelumnya. Jika tidak ada, maka tambahkan fragment tersebut ke tampilan dengan menggunakan transaksi fragment. Kalau ada, bakal menampilkan home fragment tersebut. Nah, pada home fragment eh, pada home fragment ini kita di sini tuh memanggil recycle view yang tadi yang data-data yang berupa data-data yang sudah ditambahkan pada adapter. Nah, di sini tuh kelas recycle view ini bakalan kita panggil dengan ID rfpost dengan set hash feed size-nya itu tuh. Terus kita panggil adapternya dan ini data source ini untuk mengambil data yang ada di file data source dengan nama berita. Nah, di sini tuh cuma menampilkan dasar ke view-nya. Dan ini adalah satu button untuk mengajukan berita. Nah, ini adalah set and click-nya. Ketika button ajukannya itu diklik bakalan ke tambah ke file ke, ke tambah fragment. Nah, terus masuk ke tambah fragment. Nah, di sini itu sama saja dengan yang sebelumnya. Jadi kita panggil nama kelas yang ada di bagian tambah fragment XML-nya dan dihubungkan melalui ID yang telah ditetapkan. Terus ini tuh untuk ini tuh eh, stringnya itu berisi opsi spinal kayak berisi jenis jenis berita apa saja yang akan diberitakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini adapter untuk spinal jenis berita. Jenis spinal kayak ya
layoutnya ini. Terus ini adalah button kirim, dan ini adalah eksekusinya semua ini. Yang ada di sini adalah eksekusinya. Jadi di sini tuh kita itu panggil nama tipe datanya, terus buat nama variabelnya bebas, dan add name-nya itu sesuai dengan yang di atas, penamaan yang di atas. Nah, ini tuh untuk mendapatkan teksnya. Jadi itu sebuah inputan itu. Jadi kita tuh akan mengambil teksnya dalam bentuk string. Nah, begitupun juga selain ada lainnya kayak nomor, judul, description, dan jenis berita. Nah, itu adalah dan ini adalah kondisi apabila nama itu empty kosong, nomor itu kosong, judul kosong, jenis berita kosong. Jadi A itu sebuah alert kayak pesan kesalahan jika fieldnya kosong. Nama tidak boleh kosong, nomor tidak boleh kosong, judul tidak boleh kosong. Terus ini juga ketika jenis beritanya itu spinnernya itu kosong dan deskripsinya juga kosong. Ini tuh else itu kondisi ketika semuanya telah diisi dan saat buttonnya dipencet itu bakalan berpindah ke validasi fragment. Nah, lanjut ke validasi fragment. Nah, di sini tuh validasi fragment itu cuma ada button yang kembali ke beranda. Nah, ini ada set and click-nya untuk kembali ke home. Terus di return view. Eh, Mungkin ini saja dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada kode yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.